Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengklik video ini. Ini adalah pantauan siang hari kita pada tanggal 30 Juni 2021 ini. Kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung pada siang ini, di mana untuk pengerjaan di bagian titik-titik yang terus dikerjakan seperti di depan kita ini, yaitu pengerjaan di bagian area rumput terus dilakukan untuk segera dilakukan penanaman dari tikungan ke-14 di sana menuju ke tikungan ke-17 tentunya. Dan di sini juga pengerjaan di bagian inner surface road terlihat sudah tersambung untuk lapisan dasar, yaitu lapisan subbase. Maka di sini akan dilakukan untuk lapisan prime coat yang akan dilakukan penyambungan dari tikungan ke-16 di sana menuju ke-17. Semakin mantap saja dan kita akan lanjutkan untuk progres bantuan kita. Jadi tetap stay tune di channel ini. Kita lanjutkan saja penelusuran kita pun lintasan kepada kesempatan siang hari ini. Tetapi sebelum kita memantau secara keseluruhan, kita bisa melihat di bagian sebelah kiri trek lurus. Saat ini sedang dilakukan penggalian di situ. Ternyata di situ akan ditaruh untuk gardu PLN untuk bagian kelistrikan di lintasan sirkuit Mandalika. Dan di sini ini merupakan area tower race control. Mungkin kalian semua sudah tahu ya. Di sini saat ini semakin mantap saja untuk pengerjaan di lantai kedua yang akan segera dilakukan pengecoran. Pengerjaan siang malam terus dilakukan di sini. Tadi malam lembur untuk para pekerja tentunya. Jadi untuk hasil yang didapatkan sampai hari ini semakin mantap. Perakitan besi terlihat di sana terus dilakukan untuk pengecoran selanjutnya di lantai kedua yang akan dilakukan segera mungkin. Ini akan dicor secara menyeluruh tentunya nanti. Maka dari itu untuk titik yang ada di lantai kedua ini terus dikerjakan sampai siang ini. Lihat jelas di sana para pekerja terus melakukan pekerjaan mereka. Dan kita berharap saja semoga untuk pekerjaan di area tower race control ini akan terselesaikan dalam 2-3 hari ke depan akan dilakukan pengecoran. Di bagian area pedok terlihat untuk permukaan di lapisan ground yang berada di sini terlihat sudah sempurna. Tinggal untuk progres lanjutan yaitu pengecoran di bagian lantai yang akan terkoneksi ke area tower race control. Di sini di bagian sebelah kiri trek lurus terlihat untuk penempatan di mana nanti akan ditempatkan untuk pemasangan lampu start sedang dilakukan. Jadi kemajuan di lintasan sirkuit Mandalika semakin menunjukkan ya, semakin terlihat untuk pantauan pada siang ini. Dan di bagian area pedok akan segera dilakukan untuk lanjutan pengecoran. Di sini para pekerja sudah standby tentunya untuk menunggu dari material semen yang akan ditumpahkan di sini untuk segera dilanjutkan untuk sambungan dari pengecoran yang dilakukan di bagian sisi kiri ini. Ya, kita lanjut lagi kembali ke trek lurus, di mana perlu diketahui bahwa lintasan sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dan 17 tikungan ya. Jadi di sini untuk bagian inner surface road yang berada di trek lurus saat ini sudah terpasang untuk concrete barrier maupun saat ini sedang berlangsung yaitu pemasangan pagar untuk safety fence atau debris pen di sini sedang dilakukan. Dimana nanti tribun akan dibangun di sisi sebelah kanan ini yang akan memanjang sampai tunnel pertama di depan ini. Jadi untuk tunnel pertama sendiri pengerjaan untuk penempatan area mesin nanti sudah terlihat jelas di sana untuk penempatan mesin induknya di bagian atas dan di bagian bawah di sana memang belum dicor untuk penempatan mesin secara otomatis yang akan menyedot untuk air yang berada di dalam tunnel ini. Kita lanjut untuk melihat di bagian sayap sebelah kiri yang ada di tunnel pertama. Dimana di sini seperti yang kita ketahui pengerjaan untuk jalur yang akan menuju ke zona tengah lintasan sudah semakin mantap saja. Pengerjaan di bagian pemadatan maupun penyiraman sudah terlihat hasilnya. Tinggal menunggu untuk pengerjaan selanjutnya, kita tunggu saja.
Ya, kita melihat lagi di trek lurus, di mana di sini menuju tikungan pertama di bagian sebelah kanan sudah terlihat untuk pengerjaan ya. Di bagian area rumput di sini terlihat semakin jelas, akan segera dilakukan penanaman. Dan pengerjaan di bagian safety fence atau debris pen yang berada di bagian sisi sebelah kanan inner surface road saat ini dilakukan untuk pengecoran di bagian tiangnya yang akan terkoneksi tentunya di semua sisi lintasan yang ada di sirkuit Mandalika. Terlihat para pekerja sampai siang ini terus melakukan pengerjaan mereka untuk menunggu pengecoran selanjutnya supaya terkoneksi di bagian debris pen atau safety pen yang berada di sisi sebelah kanan. Lanjut lagi penerbangan kita di lintasan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita lihat di sini, kita sudah terbang di atas tikungan kedua menuju 3, 4 dan seterusnya. Di bagian sebelah kiri maupun kanan trek lintasan terlihat pengerjaannya terus dilakukan supaya bisa terselesaikan sebelum homologasi dilakukan. Jadi seperti yang kita ketahui, homologasi yang akan dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika pada awal Agustus atau akhir Juli mendatang. Semoga saja bisa diundur sedikit ya, supaya mungkin bulan September tidak masalah. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan, karena yang akan dihomologasi tentunya di bagian trek lintasan. Kalau sudah tersambung semuanya di bagian inner outer, maka akan dilakukan untuk pengaspalan lapisan kedua. Untuk bagian tribun maupun di bagian pedok tentunya akan bisa dikerjakan secara bertahap nantinya, karena seperti yang kita ketahui untuk bangunan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika seperti tribun maupun pedok akan dibangun secara bongkar pasang. Artinya materialnya tinggal disiapkan dan akan dirakit. Maka tidak menutup kemungkinan dalam beberapa bulan aja dikerjakan akan terselesaikan untuk bangunan-bangunan yang sudah disiapkan. Kita lanjut untuk melihat di bagian sebelah kanan, yaitu sayap tunnel kedua, di mana di sana untuk penyambungan di bagian drainase yang berada di sisi kanan untuk tunnel kedua sudah tersambung dan pengerjaan lanjutan atau finishing dilakukan untuk pengoneksian menuju ke bagian bukit dan dibuang ke sisi Laguna. Di sini terlihat untuk pengecoran sedang berlangsung ya pada siang ini di bagian penempatan untuk mesin di bagian sisi sebelah kanan sayap sendiri, dimana nanti apabila ada hujan tidak menutup kemungkinan memang akan masuk ke dalam tunnel dan akan menuju ke bagian sisi yang sudah disiapkan di sana, yaitu sengaja dibuat ya agak dalam sedikit untuk penempatan area mesin. Apabila ada air maka akan disedot secara otomatis. Jadi canggih sekali untuk mesinnya, 24 jam non-stop untuk beroperasi apabila ada air. Di tikungan ke-9 di bagian sebelah kanan terlihat untuk pemasangan di bagian beton gebrok maupun pemasangan di bagian pagar terus dilakukan supaya bisa terselesaikan semuanya. Jadi bisa terlihat di sini untuk bukit sendiri akan dijadikan tribun terbuka seperti yang kita bahas di video kita sebelumnya. Bisa diklik nantinya ya. Jadi di sini untuk para penonton yang tidak dapat kebagian menonton bisa menonton di atas bukit tentunya sambil membawa payung ya. Bisa duduk di atas rumput di sana, luar biasa dengan suasana yang cukup mantap. Ini adalah pemandangan luar biasa tentunya untuk melihat dari balapan secara keseluruhan bisa kita lihat dari atas bukit ini.
Ya, kita kembali lagi di tikungan ke-11 menuju ke-12. Kita pantau untuk pengerjaan di bagian area grass atau rumput di sini terus dilakukan penanaman, sedikit lagi akan terselesaikan dan akan dilakukan untuk pengoneksian menuju ke material gravel menuju ke tikungan ke-12 tentunya. Di bagian sebelah kiri yaitu inner surface road atau bagian sebelah kanan, di sana terus dilakukan penaruhan untuk beton gebrok maupun pengerjaan di bagian pagarnya terus dikerjakan oleh para pekerja sampai siang ini. Terus melakukan pekerjaan mereka benar-benar di semua titik terus dilakukan ya, supaya bisa terselesaikan sesuai harapan kita bersama tentunya. Penghijauan terus terlihat di sini di tikungan ke-13 untuk area rumput. Sedang dilakukan untuk penanaman lanjutan yang belum diselesaikan sampai ke tikungan ke-14. Di bagian sisi area runoff yang berada di sini segera akan dilakukan untuk pengoneksian, tentunya akan dilakukan untuk pengaspalan subbase yang dimana akan dilakukan pengaspalan ke berikutnya yaitu AC base supaya terkoneksi di semua lintasan. Di bagian outer di sana tinggal menunggu saja untuk pemasangan atau penghamparan lapisan subbase yang akan terkoneksi tentunya di bagian inner maupun outer yang berada di lintasan sirkuit Mandalika. Tinggal sedikit lagi untuk di bagian inner circuit maupun outer akan terselesaikan. Ini artinya akan kita segera untuk melakukan aspal lapisan kedua di bulan Juli ini, supaya nanti di akhir Juli atau di awal Agustus kita lolos dan bisa mengadakan balapan tersebut. Kita mundur untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-15 menuju ke-16, di mana di sini terlihat untuk penumpukan tanah atau lapisan subgrade yang akan dihamparkan untuk penempatan area rumput sampai ke tikungan ke-17. Ya, mungkin sampai di sini kita akan bersama-sama, kita sudah terbang di titik awal penerbangan kita untuk melihat secara keseluruhan di lintasan sirkuit Mandalika. Sebagian nampak jelas saja untuk progres yang ada. Tinggal kita menunggu saja di bagian outer maupun inner, tinggal sedikit lagi untuk penyambungan dan pengerjaan di area rumput maupun di bagian area gravel segera akan terselesaikan. Kita bisa melihat sedikit di bagian sebelah kiri yaitu area pedok tentunya di sini. Saat ini pengerjaan terus dikerjakan di bagian pengecoran lantai, di mana di sini nanti akan dibangun untuk medical center maupun lapangan helipad, tempat parkir dan fasilitas-fasilitas lainnya. Di depan ini merupakan area medical center yang saat ini sudah dilakukan untuk pengecoran lantai dasar dan akan segera dibangun untuk perakitan selanjutnya untuk medical centernya. Ya, sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila narasi saya ada yang salah, itu tidak luput kesalahan dari saya pribadi tentunya, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, mungkin sampai di sini saja, kita akan memantau bersama-sama, kita akan lanjut di video berikutnya. Saya Joni Ahmad mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Salam anak Lombok, matur tampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.